Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah walau karihal kafirun. Allahumma fasalli ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumi yub'asun. Amma ba'du faya ibadallah usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tad'u ala anfusikum wala tad'u ala auladikum wala tad'u ala khadamikum wala tad'u ala amwalikum la tuwafiqu minallahi tabaraka wa ta'ala sa'atan nailin fiha ata'un fayastajibu lakum. Sidang Jumat rahimakumullah, khatib berwasiat pada saat ini berkaitan dengan takwa yang ada hubungannya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa memang mencakup segala aspek kehidupan. Sidang Jumat rahimakumullah, hadis yang direwayatkan dari Jabir bin Abdullah yang wafat tahun 78 Hijriah dan diriwayatkan oleh Abu Daud yang wafat 275 Hijriah berseru kepada kita, la tad'u ala anfusikum, janganlah berdoa kalian untuk kecelakaan diri sendiri. Wala tad'u ala auladikum, dan jangan pula berdoa untuk kecelakaan atau kehancuran anak-anakmu. Wala tad'u ala khadamikum, dan janganlah kamu berdoa untuk kecelakaan pelayanmu. Wala tad'u ala amwalikum, dan jangan pula kalian berdoa untuk kehilangan atau kerusakan harta kekayaan. La tuwafiqu minallahi tabaraka wa ta'ala sa'atan nailin fiha ata'un fayastajiba lakum. Jangan sampai kalian berdoa tepat saat diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga apa yang kamu doakan, apa yang kalian doakan itu diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya harus waspada di dalam berdoa, termasuk juga di dalam ucapan kepada siapapun. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi, aku itu berada pada prasangka hambaku. Jadi kalau kita berprasangka buruk kepada Allah, maka buruk kepada kita. Kalau kita berprasangka buruk pada diri sendiri, maka kehancuran akan terjadi. Begitu pula kalau kita berprasangka buruk kepada anak, itu bisa terjadi anaknya yang disangkakan kita. Makanya setiap muslim diserukan oleh Rasulullah SAW untuk berprasangka baik dan jangan sampai
buruk sangka, serta jangan sampai mendoakan orang atau diri sendiri untuk kecelakaan. Dan ini sering terdengar atau sering kita baca di dalam berbagai grup kaitan dengan pemilihan pilkada atau pilihan presiden. Kadang-kadang doanya buruk terhadap yang bukan pilihan. Jadi makna yang pertama hadis ini larangan mendoakan keburukan. Yang kedua, pentingnya bersangka baik kepada diri. Jangan menyangka bahwa diri itu akan hancur. Jangan menyangka bahwa penyakit yang dialami itu tidak akan sembuh. Harus bersangka baik. Allah akan menyembuhkan. Karena dalam hadis riwayat Bukhari ditandaskan fa inna likulli da'in dawaan. Setiap ada penyakit pasti ada obatnya. Dan apabila kamu berobat dengan obat yang tepat, maka Allah akan memberikan kesembuhan. Jadi kalau kita berobat masih belum sembuh, itu belum ada obat yang tepat yang kita gunakan. Makanya di dalam berobat itu harus holistik. Karena apa? Karena yakin Allah itu tidak menurunkan penyakit kecuali menurunkan obat. Maka kalau kita belum sembuh, yakin akan kesembuhan apabila Allah menakdirkan. Kemudian di sana dikatakan ada waktu mustajab. Boleh jadi ketika berdoa keburukan, padahal waktunya waktu mustajab dan dikabulkan oleh Allah, karena akan rugi. Mendoakan kepada siapapun yang buruk, akan keburukan kepada mereka. Apa untungnya kita? Kalau kita mendoakan keburukan, lalu keburukan itu menerpa, walaupun kepada musuh, menerpa musuh kecelakaan, apakah ada untungnya bagi kita gara-gara musuh celaka? Mendingan ke musuh pun tetap mendoakan baik, supaya baik juga kepada kita. Kemudian prinsip kasih sayang terhadap sesama. Makanya jangan mendoakan keburukan, karena kasih sayang itu melekat di dalam hati umat. Walaupun di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala harus ada kasih sayang. Jadi berpikir dulu akibatnya apa yang kita doakan itu. Kemudian tentu saja makna yang kelima dari hadis ini, keyakinan kita terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa segala-galanya Allah itu berkuasa. Kalau ternyata Allah sudah mentakdirkan buruk kepada kita, tapi kalau kita mohon kepada Allah agar keburukan menjadi baik, kan bisa saja takdir yang buruk itu diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara kita berdoa. Jadi yang bisa mengubah takdir bukan doanya itu sendiri, tapi Allah Subhanahu wa taala yang mengubah takdir manusia. Tapi kalau kita berdoa untuk kebaikan, kan takdir akan menjadi baik. Dan tentu saja hadis ini juga bisa kita lihat dari aspek teologi. Jadi Rasulullah la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum, al-hadis, ditinjau dari sudut teologi, larangan berdoa buruk itu ditandaskan jangan sampai kepada diri sendiri, anak, pelayan, pekerja, harta benda maupun yang lainnya. Jadi menurut perspektif teologi, doa buruk itu mencerminkan kurangnya kesabaran dan kurang tawakal kepada Allah. Dalam Islam, ucapan adalah cerminan dari hati dan cerminan dari iman. Ucapan buruk menunjukkan kekurangan dalam keimanan. Artinya imannya belum sempurna kalau ucapannya sering buruk. Maka yang berikutnya adalah Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar apa yang didoakan oleh umat manusia. Maka hati-hati, jangan sampai menimbulkan kecelakaan. Kemudian teologi yang kedua, kehati-hatian
dalam berdoa. Jadi kalau mau berdoa pikir dulu apa manfaatnya bagi kita kalau doa itu dikabul. Dan kita juga gunakan rasio, apa bisa doa kita itu dikabul? Apakah yang kita minta itu memungkinkan untuk dikabul? Jadi artinya jangan sampai kita bermohon kepada Allah padahal belum tentu baik. Maka yang sudah pasti akibatnya baik. Jadi jangan sampai ada pemaksaan kepada Allah Subhanahu wa taala kalau sesuatu yang diminta itu kita tidak yakin kebaikannya. Ya kalau sudah yakin kebaikannya seperti ampunan itu kan pasti baik. Silakan maksa kepada Allah. Atau bisa kepada Allah minta masuk surga, silakan. Berdoa kepada Allah kekeh juga. Tetapi kalau sesuatu yang masih kita ragukan manfaatnya, jangan sampai maksa kepada Allah. Jadi kalau ada pilihan, lebih baik istikharah. Ya Allah, kalau itu baik, mudahkan padaku. Tapi kalau buruk, jauhkan dariku. Jadi, kalau yang masih diragukan, istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara teologi, Allah Subhanahu wa taala itu mujib, yang maha mengabulkan. Oleh karena itu kehati-hatian di dalam berdoa. Kemudian kasih sayang itu sebagai landasan teologi. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di sini mengajarkan untuk berdoa kepada sesama manusia yang menimbulkan kebaikan. Jadi di dalam doa kepada Allah juga harus kasih sayang kepada sesama manusia. Maka jangan sampai menimbulkan buruknya pada pihak lain, baik pada diri sendiri maupun keluarga. Jadi doa ini adalah bentuk komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya berorientasi pada rahmat. Kita tahu Allah Subhanahu wa taala itu mewajibkan untuk memberi rahmat. Mewajibkannya siapa? Siapa yang mewajibkan? Allah sendiri. Kataba ala nafsihir rahmah. Dalam surat Al-An'am, Allah itu telah mewajibkan atas dirinya untuk memberikan rahmat, mencurahkan kasih sayang. Makanya harus bersangka baik. Jangan sampai ada sesuatu kendala atau ada sesuatu musibah, nanya, wah buating saya sudah berbuat dosa, buating saya sudah disiksa. Jangan sampai berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu mewajibkan kepada dirinya untuk memberi rahmat. Jadi larangan berdoa ini merupakan dorongan optimis untuk selalu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ada hubungan antara doa dan takdir. Seperti saya katakan tadi, kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, siapapun bisa, apapun bisa terjadi. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala itu berkuasa untuk melakukan apa yang Ia kehendaki, maka kita berharap kepada Allah kehendaknya kepada kebaikan, baik kepada diri sendiri, keluarga ataupun siapapun. Jadi bukan doa yang mengubah takdir. Yang mengubah takdir mah Allah. Hanya Allah mengikuti apa yang kita minta. Jadi kalau kita ingin mendapatkan takdir baik, baiklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangkaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, tentu saja ini merupakan etika berdoa. Dan etika ini mencakup hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan keluarga, hubungan kita dengan kekayaan, hubungan kita dengan alam, hubungan kita dengan kesiapapun. Dan ditegaskan di sini harus tetap menjaga kebaikan. Ghafarallahu li wa lakum walhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala khadamikum wa la tad'u ala amwalikum la tuwafiqu minallahi tabaraka ta'ala sa'atan nailin fiha ata'un fayastajiba lakum. Sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita bersangka baik kepada Allah dan berdoa untuk kebaikan, baik untuk diri, keluarga, masyarakat maupun kepada siapapun. Mudah-mudahan Allah mengabulkan apa yang kita minta. Dan kita tutup dengan memanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma innaka ta'lamu ma nahnu fihi wa ma naktubuhu wa nartajih min rahmatika fi amrina kullih fayassir lana min hawaijina wa qarrib alina masafat sallimna minal ilali wal afat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa imanan kamila wa rizqan halalan thayyiban wasi'an bighairi hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.